Shalom sahabat yang diberkati Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Puji Tuhan, karena kasih dan perkenanan Tuhan, malam ini kita boleh bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan Rema, kiranya sahabat selalu dalam keadaan baik, selalu ada dalam damai sejahtera dan sukacita ilahi, karena kita punya Tuhan yang baik, yang menyertai kita senantiasa. Baik sahabat, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami ingin bersyukur atas hari ini dan rindu untuk merenungkan kebenaran-Mu. Untuk itu, tuntunlah kami dengan Roh Kudus sehingga kami bisa memahami maksud-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema saat ini terbaca dari kitab Zakaria pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sahabat Rema, Alkisah hiduplah 2 ekor bebek dan seekor katak yang sangat akrab yang tinggal di sebuah sungai kecil. Pada musim kemarau, kedua bebek dan katak harus meninggalkan sungai itu untuk mencari sungai baru yang masih ada airnya, karena sungai yang ditempati telah kering airnya. Untuk bebek, hal berpindah tempat tinggal adalah hal yang mudah, karena bebek bisa terbang rendah dengan kedua sayapnya. Namun bagaimana dengan katak? Kedua bebek itu tidak mau meninggalkan teman mereka si katak begitu saja, sehingga mereka mengambil keputusan. Kedua bebek itu menggigit tongkat masing-masing pada ujungnya, dan katak bergantung pada tongkat tersebut dengan mulutnya. Setelah mulai terbang, seorang petani melihat peristiwa itu dan ia pun takjub. Dengan spontan ia berbicara, siapa yang mencetuskan ide itu? Ide yang sangat bagus. Rupanya katak mendengar apa yang dikatakan oleh si petani. Karena merasa bahwa ide itu berasal darinya, maka dengan sombong katak berkata, akulah pencetusnya. Maka seketika itu juga katak pun terjatuh dan mati. Sahabat, memang ini hanyalah sebuah cerita. Namun ada pesan baik yang terkandung dalam cerita ini, yaitu tidak perlu menyombongkan diri dengan semua pencapaian kita, karena semuanya berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan. Dialah yang menaruh rohnya di dalam kita, sehingga membuat kita bisa melakukan sesuatu di luar perkiraan kita, dan membuat kita bisa melakukan sesuatu yang membanggakan di hadapan orang lain. Rema ingin mengajak sahabat untuk mengingat kembali hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang pernah dilakukan yang sebenarnya dengan ukuran kemampuan manusia tidak bisa dilakukan, tetapi sahabat dimampukan untuk melakukannya dan melewatinya. Ingatlah bahwa semua itu adalah karena Tuhan, bukan karena kita. Segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan. Bila ada orang yang memuji dan menyanjung kita, baiklah dengan rendah hati kita menjawab, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Jika kita bisa, itu pasti karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Jadi, jika kita dianugerahkan kemuliaan, hikmat, dan segala kelebihan serta kemampuan dalam hidup ini, maka jangan lupa untuk mengembalikan segala yang kita terima itu kepada Tuhan, dan saksikanlah itu kepada orang lain, sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Terima kasih Bapa, karena telah memampukan kami untuk melewati hal-hal yang tidak bisa dilewati dengan kemampuan manusiawi kami.
Sesungguhnya kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami perlu Engkau, Tuhan. Tolonglah kami untuk menanggalkan dan meninggalkan segala kedagingan dan keegoisan kami, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup ini, kami semata-mata hanya berjalan dalam tuntunan kasih dan anugerah-Mu. Amin. Sahabat Rema terkasih, segala yang terjadi dalam hidup ini bukanlah sebuah kebetulan, namun semuanya ada dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang dihadapi dan dilalui hari ini, itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Tetaplah berharap pada Tuhan, karena anugerah terbesar telah Dia berikan bagi kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Sampai jumpa pada Rema selanjutnya. Kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus menjagai istirahat kita sepanjang kawal malam ini. Shalom.